Bayangkan sebuah dunia di mana konflik tak lagi sebatas medan tempur yang terlihat, melainkan medan perang tersembunyi di balik layar digital dan jaringan intelijen global. Sebuah dunia di mana satu langkah, satu data bocor, atau serangan siber bisa membelah langit dan mengubah masa depan umat manusia. Inilah kisah Saat Langit Membelah, sebuah pertemuan antara peperangan modern, kekuatan rahasia, dan nubuat akhir zaman yang tak terelakkan. Bagian 1. Jejak intelijen dan konflik terkini. Konflik Israel-Palestina bukan hanya soal tembak-menembak di tanah, tapi juga perang data dan informasi. Investigasi oleh The Intercept dan Haaretz mengungkap bahwa sebelum serangan Hamas 7 Oktober 2023, intelijen Israel sudah menerima sejumlah peringatan konkret mengenai rencana besar serangan tersebut. Namun sejumlah pihak menyebut serangan itu dibiarkan berlangsung, sebuah teori yang dikenal sebagai false flag operation, untuk membenarkan respon militer besar-besaran Israel. Reuters dan CNN melaporkan dalam beberapa pekan menjelang serangan, sinyal komunikasi yang mencurigakan diterjang oleh unit khusus Mossad dan IDF, namun ada indikasi politik yang mempengaruhi keputusan untuk tidak bertindak cepat. Operasi intelijen ini bukan satu-satunya medan rahasia. Dalam beberapa dekade terakhir, jaringan agen rahasia global seperti CIA, GRU Rusia, dan Mossad Israel beroperasi di wilayah Timur Tengah, saling memata-matai dan mengintervensi jalannya konflik. Kisah intelijen yang penuh intrik ini mengingatkan kita pada Perang Teluk 1991 dan Operasi Desert Storm yang diawali oleh pengintaian dan sabotase teknologi canggih. Kini teknologi pengintaian telah melampaui batas fisik, memasuki ranah dunia maya yang tak terlihat. Bagian 2. Perang Siber, Medan Perang Baru. Perang modern adalah perang siber. Kasus Stuxnet pada 2010 adalah contoh nyata bagaimana sebuah virus komputer yang dirancang secara rahasia bisa melumpuhkan fasilitas nuklir Iran tanpa satupun peluru ditembakkan. The New York Times menyebut operasi ini sebagai Perang Dunia Maya pertama. Setelah itu, negara-negara besar meningkatkan kemampuan perang sibernya secara masif. Rusia, Tiongkok, Amerika Serikat, Israel, dan negara-negara lain kini punya unit siber yang aktif mengganggu infrastruktur vital lawan. Pada 2022, invasi Rusia ke Ukraina turut disertai oleh serangan siber besar-besaran yang melumpuhkan listrik, komunikasi, dan sistem pertahanan udara Ukraina. Serangan siber ini menjadi kunci strategi ofensif dan defensif. Dalam konteks Timur Tengah, sejumlah serangan siber menargetkan jaringan komunikasi militer Israel dan sistem energi Palestina. Cyber Security and Infrastructure Security Agency (AS) memperingatkan bahwa eskalasi perang siber bisa memicu gangguan luas yang berdampak pada ekonomi dan keamanan global. Bagian 3. Operasi bayangan dan kekuatan global rahasia. Di balik layar, ada kekuatan yang jarang terlihat. Mantan agen intelijen dan jurnalis investigasi menyebutkan adanya jaringan rahasia elit global yang berperan dalam mengatur konflik dan peristiwa besar dunia. Dari pertemuan Bilderberg hingga forum rahasia lainnya, keputusan penting seringkali dibuat jauh dari publik. Banyak teori konspirasi berkembang, menyebut ada kelompok-kelompok yang menggunakan konflik dan krisis global sebagai sarana untuk mengatur ulang tatanan dunia demi kepentingan politik dan ekonomi tertentu.
Sejumlah dokumen rahasia yang bocor ke publik, seperti dokumen Panama Papers, Wikileaks, dan lain-lain, mengungkapkan keterkaitan antara elit bisnis dan politik dengan konflik bersenjata, perdagangan senjata ilegal, dan pengaruh terhadap kebijakan negara. Bagian 4. Tanda-tanda di langit dan nubuat akhir zaman. Langit pun tak luput dari perhatian. Fenomena alam yang tidak biasa kerap dikaitkan dengan tanda-tanda akhir zaman, mulai dari aurora yang muncul di daerah tropis, meteor yang semakin sering melintas, hingga suara gemuruh misterius yang terekam di berbagai belahan dunia. Kitab Wahyu dan kitab-kitab suci lain mengisahkan tentang Armageddon, pertempuran terakhir yang akan menentukan nasib umat manusia. Nabi Yehezkiel, Zakaria, dan kitab Daniel mengungkapkan peperangan dahsyat yang melibatkan bangsa-bangsa besar yang mengelilingi tanah suci Israel. Banyak penganut kepercayaan menganggap konflik masa kini sebagai penggenapan nubuat kuno yang sudah lama ditunggu-tunggu. Bagian 5. Dampak kemanusiaan dan harapan damai. Di tengah peperangan dan intrik, ada jutaan jiwa yang terluka. Data dari United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs menyebutkan bahwa sejak Oktober 2023, lebih dari 5.000 warga sipil tewas di Gaza, dengan 70% diantaranya adalah perempuan dan anak-anak. Krisis kemanusiaan juga merajalela, kekurangan air bersih, listrik, dan obat-obatan di wilayah yang terkepung. Laporan Human Rights Watch mengungkapkan adanya pelanggaran HAM berat yang terjadi di kedua belah pihak, dari eksekusi luar hukum hingga penargetan warga sipil. Namun di tengah kegelapan itu, masih ada sinar harapan. Inisiatif perdamaian internasional, negosiasi rahasia, dan suara-suara damai yang terus berjuang untuk masa depan yang lebih baik. Dunia kini berdiri di ambang jurang. Satu keputusan politik, satu serangan siber, atau satu aksi militer yang salah bisa memicu kehancuran global. Saat langit membelah, bukan hanya peperangan yang dipertaruhkan, tetapi masa depan hanyutan manusia. Apakah kita akan belajar dari sejarah atau mengulang kesalahan yang sama? Apakah ada ruang untuk pengampunan dan perdamaian? Ataukah dunia ini memang ditakdirkan untuk melewati masa tergelapnya? Kami ingin mendengar pendapat Anda. Apa yang Anda pikirkan tentang konflik ini? Bagaimana cara kita sebagai umat manusia bisa menemukan jalan damai di tengah badai ini? Tinggalkan komentar di bawah dan mari berdiskusi dengan kepala dingin dan hati terbuka. Dan jangan lewatkan seri terakhir kami, di mana kita akan menyelami babak akhir yang penuh misteri. Konklusi akhir, jalan damai atau kiamat. Sebuah perjalanan yang mengungkap kemungkinan-kemungkinan terakhir bagi dunia kita. Terima kasih telah bersama kami dalam perjalanan ini. Sampai jumpa di seri selanjutnya.